YouTube channel Pilotron. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi untuk kita semuanya, sahabatku. Bertemu kembali dengan kami Pilotron Channel di sini. Ya, untuk hari ini kita berada di satu tempat eh, sejarah, ya, yang mana tempat ini berada tepat di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ya. Untuk hari ini kita berada di sini, ya, kita mau mengulik sedikit sejarah eh, manusia purba, yaitu Wacak-Kensis yang dulu, ya, eh, kita pernah diajarkan atau dapat pengetahuan dari masa sekolah dulu. Di sini kita membuktikan sendiri di sini. Ternyata tidak jauh dari tempat saya, sahabatku. Ya, Wacak-Kensis, ya, di sini berada di Desa Gamping, sahabatku. Seperti ini. Ya, Desa Gamping terletak di Kecamatan Campur Darat ini, sahabatku, ya, Kabupaten Tulungagung. Selain terkenal fosil, ya, terkenal penemuan fosil manusia purba, desa ini juga terkenal sebagai pusat kerajinan marmer dan onyx, sahabatku, yang terbesar di daerah tersebut. Ya, seperti ini. Kalau dari arah kota Tulungagung ke selatan kurang lebih 20 km, ya. Kita sampai di lokasi situs ini, sahabatku, ya. Untuk kalau lurus kita menuju ke arah pantai. Desa Gamping mendunia karena penemuan fosil Homo Wacak-Kensis oleh Van Riskoten, yaitu pada tahun 1889 di lereng Gunung Gamping tersebut, sahabatku. Ya, dan ini adalah tempat yang bersejarah tersebut, sahabatku. Ya, dari jalan raya kita belok kiri 20 meter kita langsung menjumpai satu tugu, itu tugu bersejarah ini, ya. Pintu masuk kita mulai area ini kita disuguhkan dengan satu tugu, ya, di sini. Dan untuk menuju ke akses monumennya kita naik sedikit, kira-kira 20 meter lagi kita menjumpai satu monumen yang mana monumen ini diresmikan oleh Bapak Bupati kita terdahulu, yaitu Bapak Heru Cahyono. Seperti ini kondisinya cukup luar biasa adem di sini, sahabat, ya. Suasana masih asri, yang pastinya menambah kesejukan hati kita juga. Ini adalah pintu masuk ke monumen. Ini adalah monumen yang diresmikan beliaunya Bapak Bupati yang dulu, yaitu Bapak Heru Cahyono. Ya, disinilah tempatnya situs sejarah Wacak-Kensis, yaitu sejarah manusia purba dulu sebelum kita, ya, ada peradaban yang cukup luar biasa, yaitu Wacak-Kensis. Di sini tempatnya, ya. Tempatnya di sini, sahabatku, ya. Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, ya. Disinilah situs sejarah Wacak-Kensis berada. Seperti ini, tempatnya masih asri, masih alami, dan cukup luar biasa sejuk, sahabatku, ya. Oke, sahabatku, kita akan mencoba menemui beliaunya Bapak Kolek, yaitu sebagai
juru pelihara yang ada di sini. Kita akan berbincang-bincang sedikit atau kita sekedar bertanya sedikit tentang tempat ini, sahabatku. Yuk, langsung saja kita menemui Bapak Kolik yang sekarang sudah stay di dalam untuk bertanya ke beliaunya. Ayo, kita langsung masuk. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat pagi, saya Abdul Kolik selaku juru pelihara Monumen Wajakensis yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Iya. Oke, Bapak. Sedikit mau bertanya tentang situs yang ada di sini. Iya. Ini memang dari dulu di sini apa? Memang saya kurang informasi karena setahu saya untuk Wajakensis ini berada di Desa Boyolangu. Iya. Ya. Jadi untuk penjelasan Bapak seperti apa? Jadi gini, memang dulu masyarakat di Kabupaten Tulungagung itu mengira bahwa Wajakensis itu ada di Desa Wajak, Kecamatan Boyolangu. Ya. Berhubung setelah ahli sejarah meneliti dan mengkaji, terus melihat bukti-bukti entah itu tulisan dari Belanda sana, akhirnya orang-orang ahli-ahli itu mengetahui bahwa yang sebenarnya Wajakensis itu ada di Desa Gamping, karena dilihat dari peta penemuan yang dulu itu ada di lereng depan Balai Desa Gamping itu kan ada tebing. Nah, di situ itu. Nah, bukti yang nyata bahwa Wajakensis itu ada di Desa Gamping itu dibuktikan oleh Tugu Wajak. Tugu Wajak di saat pemerintahan Belanda menjajah di Indonesia, dia melakukan penambangan batu marmer. Di tahun 1859 itu di sini telah didatangi oleh gubernur Belanda. Yang itu buktinya ada di bawah situ. Nanti ya, mungkin tugunya ya. Iya, tugu Wajak. Jadi dulu itu di sini itu namanya distrik Wajak. Jadi mungkin sekarang setara wilayah atau kawedanan gitulah. Jadi Tugu Wajak di sini. Nah, untuk mengembangkan penambangan batu marmer, jadi dulu itu Tulungagung sudah terkenal di kancah dunia itu bahwa Tulungagung mempunyai batu marmer, termasuk di Desa Besole itu dulunya memang Belanda. Nah, seorang ahli geologi pertambangan batu itu mengembangkan penelitian untuk ditambang ataupun dicari batunya itu melebar ke tebing di depan Balai Desa Gamping. Nah, namanya Van Scoten. Dia tidak sengaja ketika meneliti kandungan batu yang mau diproses penambangan, dia tidak sengaja menemukan fosil tengkorak di sela-sela batu. Di bawahnya tebing itu dia menemukan. Nah, proses pengambilan itu sangat sulit karena posisinya terjepit. Mungkin ya karena usia kejepitnya sangat lama, jadi seolah-olah itu sudah menyatu sama batu. Diangkat, terus mengalami kerusakan, pecah-pecah gitu. Nah, di saat waktu yang sama, seorang ahli arkeologi namanya Dubois, Eugène Dubois itu sedang meneliti peradaban manusia di Sumatera, di Pulau Sumatera sana. Dan setelah mendengar kabar bahwa di sini itu telah ditemukan fosil tengkorak, beliaunya Eugène Dubois langsung mempersiapkan diri datang ke sini dan melihat apa yang telah ditemukan oleh Van Scoten, ahli geologi itu.
Debuah dia mengembangkan penelitiannya di sini akhirnya. Dan selang beberapa tahun, di tahun 1890 itu beliaunya menemukan kembali dinamainya wajak dua, itu tulang fosil tulang rahang atas dan bawah. Dan di tahun yang sama dia juga menemukan fosil tulang-tulang utuh yang ada di mulut gua, lokasinya di tebing depan balai desa itu. Jadi setelah penggalian dan penelitian tentang situs-situs itu, penemuan-penemuan itu, akhirnya penambangan batu marmer itu dihentikan oleh Debuah itu. Jadi proses penambangan batu marmer dihentikan, terus diteruskan dengan penelitian kajian. Jadi barang bukti penemuan di lokasi wajah itu sangat banyak sekali dibawa ke museum Leiden Belanda. Ya, jadi mulai tulang, tengkorak, fosil tengkorak, tulang, dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar itu semua dibawa sana dan masih utuh sampai sekarang. Ada replika yang 99% mirip itu ada di teman saya, rumahnya mana ya, itu sebelahnya selatannya pelosok kandang Mangunsari ya. Di situ dia punya asli bikinan Belanda, namanya Mas Hamdi Samsudi. Kalau kepengen lihat bisa di sana, Tanjung Sari ya. Tanjung Sari. Oke, siap. Nah, Tanjung Sari. Beliau Mas Andri itu pernah ngemail di museum sana langsung, Museum Leiden Belanda. Kebetulan yang membalas itu kuratornya Bu Natasha itu, dan Mas Andri meminta untuk supaya dibikinkan replika dan dikirimkan ke Indonesia untuk studi, karena di sana itu sudah masuk studi sana, Mas. Jadi Wajah Gensis itu di pelajar Belanda sana juga mempelajari dan sangat dijaga rapi dan steril posisinya itu. Berarti untuk yang asli, fosil yang asli berada di Belanda. Karena apa, sahabatku, untuk menjaga keaslian dan mutu daripada fosil-fosil tersebut, sahabatku ya. Makanya untuk yang ada di sini dibikin semirip mungkin replika Wajah Gensis tersebut demi keamanan dan keasliannya, begitu ya, Pak? Iya, benar. Oke, satu lagi untuk dari saya, Bapak, untuk pesan-pesan Anda atau untuk generasi muda khususnya, harapan Anda seperti apa? Harapan saya untuk generasi muda lah, itu kalau bisa cintailah sejarahnya sendiri. Ya, jadi betul. Itu sebenarnya mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, setara sejarah dunia sebenarnya. Karena negara yang besar itu negara yang menghargai sejarahnya. Ya, betul. Ya. Harapan kami sebagai juru pelihara, mari kita lestarikan bersama, mungkin dari segi hutan, terutama hutan. Karena penemuannya itu ada di lahan perhutani, karena tapi alhamdulillah nih lokasinya itu sudah menjadi hutan lindung. Jadi meskipun hutan jati tapi tidak bisa ditebang karena hutan lindung ya. Oke, Bapak. Terima kasih untuk informasinya, dan tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa yang besar, kita wajib menjaga sejarah yang luar biasa ini sampai ke anak cucu kita nanti ya. Oke, Bapak, terima kasih untuk informasinya. Siap. Terima kasih, sama-sama.
Iya, itu tadi bincang-bincang kita bersama juru pelihara di situs Manusia Purba Wacak Kensis, yaitu manusia purba tertua ya, yang kebetulan berada di kota Tulungagung tercinta, sahabatku. Ya, seperti ini suasananya atau kondisi di tempat tersebut ya, masih terlihat asli dan asri, sahabatku. Ya, masih terjaga dengan bagus di sini. Karena apa? Di sini masyarakat sekitar sini menjunjung tinggi atau selalu menjaga kelestarian alam ya. Seperti ini, sahabatku, monumen Wacak Kensis yang ada di Tulungagung, yang diresmikan oleh Bapak Bupati terdahulu, yaitu Bapak Heru Cahyono, pada tanggal 31 Desember 2012, sahabatku. Kita mencoba untuk melihat sebelah atasnya monumen seperti apa, sahabatku. Jalan sudah bagus karena jalan ini adalah jalan alternatif menuju ke Kampung Karanganyar, yaitu masih Desa Gapeng tapi kampung paling ujung. Ya, seperti ini penampakan di atas monumen, terlihat cukup luar biasa, sahabatku. Masih asli. Ya, seperti ini, masih rimbun dan masih teduh dan masih segar udaranya di sini, sahabatku. Karena sekitar sini adalah hutan jati, jadi udara terasa sejuk. Ya, dan ini adalah replika tengkorak manusia purba. Ya, tapi sayang, sahabatku, sudah mulai ditumbuhin tanaman liar. Ya, sudah waktunya bersih-bersih kayaknya. Ya, seperti ini. Hutan masih terjaga cukup bagus di sini. Ya. Di depan adalah jalan alternatif menuju Kampung Karanganyar, sahabatku. Kampung terluar dari Desa Gapeng tersebut, yang tepat berada di puncak gunung ini, sahabatku. Ya, bisa kita lihat pemandangannya full hutan jati yang masih kelihatan asli ya, yang masih dipenuhi dengan tanaman-tanaman liar tumbuh subur di sini ya, sahabatku. Untuk sekitar area ini sudah banyak sekali penduduk, atau bisa dikatakan tempat ini berada tepat di area padat penduduk. Oke, kita mencoba masuk di satu rumah di sini ya, Sugeng Rawuh, yang artinya selamat datang dalam bahasa Indonesia, sahabatku. Ya, seperti ini kita masuk ke rumah tersebut. Masih bernuansa alami sekali di sini ya. Serasa kita kembali ke tahun zaman dulu
Ya, di sini suasana cukup asri dan masih segar alami. Ini terpasang atau gambar-gambar tentang situs ini, sahabatku ya. Seperti ini. Tersusun rapi di dinding rumah ini yang dulu ini adalah kurang tahu kayaknya bekas apa, atau balai pertemuan atau apa. Seperti ini. Ya. Semua terpajang rapi di sini, sahabatku. Ya. Ya. Sepertinya ada barang lama, ya, barang antik hadir di sini juga. Ya. Ya, seperti ini sahabatku, masih bernuansa alami yang tentunya udara masih segar di sini. Karena apa? Karena di sini hutan masih terjaga dengan aman, ya. Hutan masih terlihat seperti kita lihat tadi di penampakan atau dari atas. Masih asri hutan di sini, ya, masih alami, ya, dan masih terjaga tentunya seperti ini, ya. Sahabatku, Indonesia tidak hanya kaya akan budayanya saja, akan tetapi Indonesia juga menyimpan sejarah-sejarah yang mendunia, seperti tempat ini, yaitu situs manusia purba Wajakensis, manusia purba tertua yang ada di dunia, ya. Dan kita berharap untuk generasi-generasi mendatang bisa menjaga dan melestarikan semua aset-aset negara, termasuk budaya dan aneka ragamnya, termasuk sejarahnya juga, ya. Agar apa? Biar bisa mewariskan pengetahuan ini kepada generasi yang akan datang. Oke, dengan berakhirnya video ini, berakhir pula perjumpaan kita hari ini di situs Wajakensis, Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sahabatku. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Pilotron yang sudah membantu channel ini dengan cara subscribe, like, juga lonceng notifikasinya, ya, yang tentunya menambah kita semakin semangat untuk terus berkarya. Oke. Semoga video-video dari kami bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Pilotron undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.